Ini coba lihat nih, ada jamaah yang jalan harus melangkah seperti ini. Tuh, susah banget ini. Iya kalau jamaahnya masih muda, masih kuat gitu. Kalau jamaahnya udah tua, mau melangkah seperti ini, kira-kira gimana? Kasian kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir, silahkan langsung klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke teman-teman, ada lagi berita yang viral di sosial media ini guys. Judulnya, niat cegah penularan COVID-19, masjid ini sekat saf salat pakai papan triplek hingga disebut berlebihan. Jadi masjidnya itu disekat pakai papan triplek untuk mencegah penularan virus COVID-19. Astagfirullah, ya ini jelas berlebihan lah kalau menurut saya. Di saat negara-negara di luar Indonesia sudah mengumumkan selamat tinggal COVID, sudah mengumumkan hidup berdampingan bersama COVID seperti flu biasa, dianggap seperti flu biasa, tapi di negara kita masih menjadi permasalahan besar ya COVID ini guys ya. Coba langsung aja kita simak ya videonya ini yang viral. Oke, saya pakai handset dulu. Oke guys, perhatikan di layar, ini adalah videonya. Saya putarkan ya. Subhanallah, ini udah kayak jalanan Tamiya guys. Mau sholat aja di sekat-sekat gini, udah kayak jalan Tamiya gitu. Kacau nih manajemennya. Gue sholat udah kayak di Tamiya stuck gitu. Aduh, mati mah mati aja kali, walaupun di dalam bangker besi juga. Takut amat sama COVID. Jadi yang ngerekam ini bilang udah kayak jalanan Tamiya gitu guys. Ya memang kayak jalanan Tamiya gini ya, sampai disekat seperti ini. Coba perhatikan juga ini videonya. Ini ada orang yang betapa susahnya berjalan di masjid itu, harus melangkah seperti itu ya. Coba lihat ya. Tuh, Subhanallah, yang baju hitam itu guys. ini udah kayak jalanan Tamiya guys. Mau sholat aja di... Ya Allah, ini susah banget loh jalannya. Harus melangkah besar gitu ya. Langkahnya harus tinggi gitu ya. Lihat ya. Subhanallah, ini udah kayak jalanan Tamiya guys. Mau sholat aja di Allahu sekat-sekat Akbar. gini, udah kayak jalan Tamiya gitu. Kacau nih manajemennya. Gue sholat udah kayak di Tamiya stuck gitu. Aduh, mati mah mati aja kali, walaupun di dalam bangker besi juga. Takut amat sama COVID. Ya Allah, kok negara kita jadi kayak gini ya? Astagfirullahalazim. Sebenarnya kita sholat itu kan perintahnya rapatkan dan luruskan safnya. Tapi karena dianggap situasi ini darurat, ada penyebaran virus, jadi masjid-masjid mulai merenggangkan saf sholat. Bahkan masjid yang ada di Arab Saudi itu, Masjidil Haram pun juga terlihat ya menerapkan social distancing. Ada jarak antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Dan kebanyakan masjid-masjid yang saya temui di sana itu sudah terdapat stiker di lantai tentang aturan jaga jarak. Seperti itu aja udah cukup sebenarnya. Kalau ditambah lagi triplek sebagai pembatasnya, itu justru mempersulit jamaah yang sholat di sana. Dan juga perlu diketahui bahwa penularan virus itu melalui udara salah satunya. Jadi triplek itu tidak berguna untuk pencegahan virus tersebut. Kembali lagi saya katakan, justru triplek tersebut mempersulit jamaah yang sholat di sana. Ini coba lihat nih, ada jamaah yang jalan harus melangkah seperti ini. Tuh, susah banget ini. Iya kalau jamaahnya masih muda, masih kuat gitu. Kalau jamaahnya udah tua, mau melangkah seperti ini, kira-kira gimana? Kasian kan? Ada orang yang sudah misalnya usianya udah tua, nggak kuat lagi jalannya, terus harus melangkah seperti ini ketika di masjid. Masa tega seperti itu? Ini orang yang buat peraturan seperti ini di masjid, membuat sekat-sekat seperti itu menggunakan triplek, taat banget ya, super taat terhadap prokes gitu guys ya. Mungkin mau dapat jabatan komisaris kali ya. Enggak, maksud saya ya saya bercanda itu tadi. Mungkin orang yang menerapkan itu punya ketakutan yang luar biasa gitu ya terhadap COVID-19. Tapi sayangnya berita ini juga belum ada kejelasan guys, terjadinya di mana dan lokasinya itu di mana, kapan direkamnya. Kalau dari berita ini, dari media ini maksud saya, sini juga dijelaskan, namun sampai artikel ini terbit belum diketahui kapan dan di mana video itu diambil.
Sementara itu, video terkait masjid sekat pembatas saf salat memakai papan triplek ini menuai berbagai tanggapan dari warganet. Jadi teman-teman kalau nanya juga ke saya di mana kejadiannya itu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau ada pertanyaan sulit, cara gampang menjawabnya ya bilang aja, ya nggak tahu toh kok tanya saya. Bercanda guys. Dimanapun itu kejadiannya, kalau tripleknya masih ada di sana di masjidnya, masih dipasang tersekat-sekat gitu, semoga secepatnya dibuka oleh pengurus masjidnya ya. Karena saya yakin nggak akan dapat jabatan komisaris juga. Nggak, bercanda lagi. Maksud saya triplek itu hanya mempersulit saja jamaah yang akan sholat di sana. Iya kalau jamaahnya masih muda, kalau udah tua mau ngelangkah seperti itu kan susah. Lagi pula itu tidak akan membantu juga secara efektif triplek tersebut, karena penularan virus itu kan lewat udara. Jadi yang ya baiknya cuci tangan dulu lah, cek suhu atau pakai masker. Tapi ini ada berita yang cukup menarik juga guys, yang akan saya share ke teman-teman juga. Ini beritanya masih baru ya, dipublikasikan tanggal 4 bulan 2 tahun 2002 ya, tahunnya 2002 ya, ini masih baru. Ini kompas.com guys ya. Judulnya 4 negara ini cabut aturan pembatasan COVID-19 hingga pengguna masker. Kita lihat ya, ada 4 negara. Negara yang pertama yaitu Inggris. Inggris menjadi salah satu negara Eropa yang mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum pada Januari lalu. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa pemerintah juga akan mengizinkan para pekerja yang bekerja dari rumah atau work from home WFH untuk kembali bekerja di kantor. Wah, keren Inggris ya. Kita lihat negara yang kedua ada Prancis. Negara yang melonggarkan pembatasan COVID-19 selanjutnya adalah Prancis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah Prancis juga sudah mengizinkan penyelenggaraan konser, pertandingan olahraga, dan acara lainnya. Wow, konser juga udah diperbolehkan di sana ya. Kalau di Indonesia ya kalau terus ini ya, ada yang ketiga. Denmark, masih dari Eropa, Denmark juga telah mencabut semua pembatasan COVID-19 domestik, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa masker dan berkumpul di tempat umum. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Desember mendatang, tetapi kami berjanji kepada warga Denmark bahwa kami hanya akan membatasi jika benar-benar diperlukan dan kami akan mencabutnya sesegera mungkin, terang Menteri Kesehatan Denmark. Ini namanya guys ya, susah sebutin namanya. Oke, ya, negara yang keempat ini ya, selanjutnya negara yang keempat itu Swedia. Swedia bergabung dengan negara-negara Eropa lainnya lantaran akan menghapus aturan pembatasan COVID-19 mulai 9 Februari mendatang. Sudah waktunya untuk membuka Swedia lagi, jelas Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson. Oke guys, itu tadi infonya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa itu hanya informasi saja. Untuk yang ada di Indonesia ya ikutilah peraturan yang ada di Indonesia. Cuman sebagai masyarakat Indonesia, apalagi kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia, sebentar lagi kan mau bulan suci Ramadan. Tentu harapan kami sebagai muslim yang ada di Indonesia sangat berharap sekali bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tanpa ada pembatasan secara berlebihan. Bisa sholat taraweh secara berjamaah, Idul Fitri juga, Idul Adha, bisa melaksanakan kurban ramai-ramai, bisa mudik juga. Nah, ini mudik ini hal yang sangat dirindukan oleh muslim Indonesia ketika bulan suci Ramadan. Karena udah beberapa tahun kebelakangan ini kan nggak bisa mudik gitu guys ya. Ya, yang merantau jauh belum ketemu orang tua, pulang lah ya, bisa ketemu orang tua. Kalau saya sendiri orang tua dua-duanya udah meninggal guys ya. Semoga Allah merahmati kedua orang tua saya. Tapi kalau teman-teman yang masih punya orang tua yang ada kesempatan mudik dan dari pemerintah juga memperbolehkan mudik, ya udah mudik aja secepatnya karena ajal kita nggak tahu. Oke guys, cukup video kali ini ya, sudah panjang saya ngomong. Marhaban ya Ramadan. Semoga umur kita sampai kepada Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya robbal alamin. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.